Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dukung terus dengan cara membagikan di media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di dalam beragama. Sobat yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya menurut saya ini, kalau orang-orang dewasa itu tidak mungkin mudah mencaci maki, lalu menuduh menista dan sebagainya. Nah, kenapa saya tertarik membahasnya? Karena ini diucapkan oleh seorang anggota Kopassus yang barusan viral, dan kita bandingkan dengan seorang anggota polisi yang langsung diamankan karena membahas tentang Islam. Teman-teman jangan skip, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Ini dia teman-teman. Satu orang ini TNI AD, TNI AD loh. Saya heran gitu. Emang kalau TNI terus gimana? Terus kenapa gitu loh? Kita bangga dengan Tentara Nasional Indonesia. Bangga. Tapi tentu saja tidak orang seperti ini. Yang bahasanya sangat-sangat Islami. Ya. Nanti kita akan tunjukkan. Sabar, tenang. Makanya ikutin terus ya. Kepada seluruh penonton Edis TV ya. Kepada teman-teman yang suka merepost atau mengupload ulang, teman-teman silahkan boleh disebarkan dan di-repost ulang begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Islam dan Kristen ini memang ada sebuah sebuah lika-liku begitu. Tetapi tentu saja yang kita harapkan itu masih ada dalam koridor. Begitu. Harusnya masih ada dalam koridor. Ketika kita berdebat, ketika saya sebagai orang Kristen mendebat Islam, ataupun sebaliknya, Islam mendebat Kristen, itu seharusnya masih ada koridor-koridor yang harus kita turuti. Begitu. Nah, jangan sampai diskusi atau debat antara Islam dan Kristen itu dikotori oleh orang-orang seperti ini. Ya, yang TNI Angkatan Darat loh ini, hati-hati kamu Angkatan Darat ini. Kebal hukum nih Angkatan Darat, nggak mempan, nggak mana. Kebal hukum. Begitu. Nah, teman-teman mau tahu begitu ya. Teman-teman mau tahu apa yang dia katakan. Jadi orang ini, teman-teman, ketika dia melihat saya begitu ya, berorasi begitu ya tentang agama Islam, tentang Muhammad yang kena sihir, Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad yang menyuruh minum kencing onta, Muhammad yang menyuruh menyusui pria dewasa. Ketika saya katakan begitu, banyak orang panas kemudian mengeluarkan kata-kata yang fitnah. Padahal apa yang saya katakan itu benar. Benar, yang saya katakan itu benar. Suruh orang Islam manapun membantah omongan saya itu, nggak akan bisa. Membantah omongan Edis TV ketika berbicara Islam sama dengan membantah Allah SWT. Iya, gimana kamu tuh? Ketika saya berbicara tentang agama Islam, kalau kamu mau bantah saya, itu kamu seperti membantah Muhammad. Ada saja kamu. Kalau memang kamu mengeluarkan argumen-argumen begitu, ya tidak masalah selama argumen kamu itu berdasar. Nah, jangan mengeluarkan argumen seperti orang ini. Namanya ini. Teman-teman silakan ya kalau teman-teman mau post ulang di mana nih. Nama aslinya ini adalah Mukromin. Nah, ini Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat loh. Kebal hukum loh Angkatan Darat. Nama Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat. Yonif 320 Pandeglang, Banten. Oh. Macam-macam kalian ya, jangan macam-macam. Nah, apa yang dia katakan? Nah, dia ngomong apa ini ya? Saya balik dulu kamera saya. Lihat nih, dia ngomong apa ya? Perhatikan, apa statementnya? Perhatikan. Jadi, yang namanya Muk
Kromin, ya, anggota TNI Angkatan Darat, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Nah, dia inbox saya itu udah tanggal 7 Mei yang lalu, udah lama ya, 7 Mei yang lalu, udah lama banget. Dia bilang begini, agama sampah itu adalah karesten dan seterusnya itu, kelihatan ya. Nah, kemudian dia inbox lagi kemarin, ya kan? Tidak cukup dia menginbox, dia inbox lagi. Oh, berarti orang ini kayaknya memang mau cari viral. Nah, diviralkan lah. Iya, begitu ya. Kopassus loh. Bagaimana mungkin seorang anggota TNI, seorang Kopassus, itu ikut-ikutan diskusi lintas agama? Kau uruslah kerjaanmu. Gimana kok ngurus-ngurusin yang begini ya? Nah, apa fitnahnya dia? Perhatikan apa fitnahnya dia. Nah, jadi orang ini mengatakan yang seperti ini, teman-teman. Ya, ininya. Kalian baca sendiri ya. Silakan kalian baca sendiri. Perhatikan, nih, saya kasih tunjuk kepada kalian. Nanti kalian rapikan sendiri ya videonya. Dan silakan kalian upload di Facebook, di mana-mana ya. Ini adalah omongannya dia. Nah ini, lihat nih. Ini adalah bahasa-bahasa orang Islam yang atit hati. Itu apa namanya akunnya dia itu. Cuman sama dia udah di private. Ketakutan dia. Udah di private sama dia. Dia ngomong apa tuh? Setelah, pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Berkata kepadanya, ikutilah aku biar bisa bermesraan. Maka berdirilah Matius mengikuti dia lalu menyerahkan kemaluannya. Lihat nih. Ini makanya saya bilang inilah kerjaan anggota TNI Angkatan Darat yang ini. Inilah kerjaannya ini si anggota TNI. Heran saya. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan begini, pesannya begini. Bang Edis, apa pesan Bang Edis? Gini pesan saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Begini. Pesan saya begini, teman-teman. Debat atau diskusi antara Islam dan Kristen itu menjadi satu mata diskusi, suatu topik diskusi yang bagus, yang hangat, yang layak untuk diperbincangkan. Iya. Debat Islam Kristen itu menjadi satu materi yang sangat menarik. Ya. Sebagaimana menariknya debat-debat politik. Ketika kalian debat cawapres, debat gagasan-gagasan calon presiden, itu tema yang menarik. Begitu juga debat antara Islam dan Kristen. Saya rasa itu akan menjadi tontonan yang baik, edukasi, jika muatan dari perdebatan itu memang berdasar. Iya. Ketika debatnya itu muatannya itu berdasar, ketika saya katakan Muhammad nikahin anak di bawah umur, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa yang bukan istrinya, Muhammad menyuruh minum kencing onta. Itu dasarnya ada semua itu. Mau orang Islam mau jungkir balik pun gak akan bisa bantah omongan saya ini. Semua ada dasarnya. Terjun saya dari Monas kalau orang Muslim bisa bantah omongan saya itu. Tapi yang dikatakan ini, dikatakan katanya Injil Matius pasal sekian tahun 1928 sebelum diedit. Dari mana kayak begitu, dari mana? Korbannya banyak loh. Korbannya banyak. Fitnah murahan itu yang mengatakan Bible 1928 ya, yang berisi tentang kemaluan-kemaluan dan lain sebagainya itu adalah fitnah murahan buatan orang Islam dan dipercaya oleh orang ini nih. Anggota TNI loh, kebal hukum loh. Nah, yang saya maksudkan begini teman-teman. Itu kan bukan lagi diskusi namanya. Itu bukan lagi debat namanya, tapi sudah merujuk kepada hujat fitnah. Itu sudah tidak sehat lagi.
Nah, orang-orang sampah seperti ini, masa ia masih duduk di prajurit yang sangat gagah berani? Buat apa? Nah, saya mau pesannya begini. Kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, ada orang inbox saya tentang seorang anggota Polri di Maluku, ya, orang Kristen. Bang, tolong bang, di-up kasus ini. Ternyata jawabannya diberikan oleh Tuhan kurang lebih sebulan lagi. Ini akan saya tunjuk ya. Ini bedanya teman-teman. Nanti teman-teman rapikan sendiri saja videonya. Nah ini, kalian lihat nih, ya. Ini adalah seorang anggota Polri dari Polres daerah Maluku ya, utara begitu. Dia membuat satu postingan, atau saya tunjukkan saja. Dia membuat satu postingan di Facebooknya begitu ya. Kemudian dia dipenjarakan. Nah, kalau yang ngomong itu adalah Kristen karena minoritas. Ya kan? Tapi kalau yang Muslim, itu namanya dakwah. Iya. Maksud saya apa? Maksud saya, kalau bukan bidangnya, kalau kalian tidak mengerti, ya nggak usah lah ikut-ikutan ngapain. Urusin saja kerjaanmu, gitu loh. Sebentar, saya cari dulu beritanya. Sabar ya. Sebentar. Saya bukakan dulu beritanya sama kalian. Sabar. Inilah negara kita ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bisa merapikan videonya. Jangan bulat-bulat di-upload begitu saja. Kadang-kadang yang upload juga asal-asal upload saja. Jangan. Upload ketika rapi, begitu kan kalian masukkan poin-poinnya nih ya. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan beritanya kepada kalian. Ketika seorang Kristen, ya, sesama aparatur negara menghina agama Islam, maka langsung dipenjarakan. Lihat nih, ya. Perhatikan, saya akan bukakan beritanya kepada kalian nih. Nih. Lihat ya. Kelihatan ya? Nih. Lihat nih. Halut, ya. Miris, seorang oknum anggota polisi di Polres Halmahera Utara, Maluku Utara bernama Hendra Labada diduga menebar ujaran kebencian melalui postingan di media sosial. Hendra diduga penghinaan agama dan diunggah ke Facebook akun pribadi Hendra Labada dengan tangkapan layar video salah satu ustadz yang sudah diedit dengan sebuah foto dan bernarasi bermuatan penghinaan. Postingan Hendra Labada itu pun menuai kritikan pedas, hujatan dari netizen melalui kolom komentar. Terpisah, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu, orang Batak ini Kapolresnya ya, saat dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya itu. Pihaknya melalui Propam tengah melakukan pemeriksaan intensif dan seterusnya. Intinya, anggota tersebut nih ya, langsung ditangkap. Nah, beda kalau aparatur negara yang melakukan Muslim. Nah, seperti orang ini. Kalau yang Muslim gitu ya teman-teman. Silakan nanti kalian rapikan sendiri. Nanti kalian bikin aja video pembanding ya. Artinya kalian bikin gambar, terus kalian belah dua, terus kalau yang Kristen, kalau yang silakan ya. Bagi konten-konten kreator silakan ya, silakan. Iya. Nah, apa omongannya dia? Omongannya si Anu ini. Ini nama akunnya itu ya. @all_mk tuh. Nah itu. Sekarang sudah di private akunnya. Atut dia. Atut. Katanya tentara. TNI loh. Ini TNI loh. Ini TNI loh.
Kok sekarang atut? Kayak Hello Kitty? Gimana? Katanya waktu inbokan sama saya, dengan gagah berani dia katakan, silahkan katanya, kamu posting, kamu sebarkan katanya. Iya. Silahkan kalian, saya nggak pernah, saya ini teman-teman ya. Baik teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Apa respon teman-teman ketika mendengarkan dengan teliti? Rasanya memang di Indonesia ini masih banyak orang yang sangat begitu menggebu-gebu membela agamanya, sampai lupa bahwa ada banyak oknum-oknum di antara mereka, mulai dari para pemuka agama yang membahas kekristenan dengan begitu bebas, begitu lantang, dan begitu menghina, tapi mereka sangat bebas dan jauh dari unsur penistaan. Ada apa? Apakah karena di Indonesia ini mayoritas Islam, sehingga hanya Islamlah agama yang paling benar, yang paling tidak boleh dibahas? Di saat yang sama mereka sibuk membahas agama lain, lalu alasan dakwah? Atau memang ya karena kalian merasa superior begitu ya? Lucu memang beragama kalau sudah merasa benar lalu membahas agama orang lain, tapi ketika dibahas untuk dibahas justru ngamukan. Nah, teman-teman, contoh ini nih yang barusan kita dengar, yang barusan kita lihat gitu ya. Dia seorang bekerja di pemerintahan, harusnya kan jauh dari cara-cara berpikir demikian. Saya tahu bahwa Edis TV ini sedang melawan para ustadz yang selama ini membahas Alkitab dengan bebasnya, lalu mengcounter itu dengan cara membahas Islam. Dan tentunya seperti pengakuannya dia sedang membacakan data-data yang dituliskan. Nah, kalau dia membahas data-data yang dituliskan oleh ajaran kalian, maka kalian bisa bantah dengan cara apa? Dengan cara melawan dengan data dong. Bukan dengan cara menghujat, bahkan mengarang ayat begitu ya. Itu sangat memalukan. Ini bukan sekedar lagi penodaan agama atau penistaan, tapi ini sudah lebih daripada itu. Karena apa? Dia berseragam atau dia seorang seorang TNI begitu ya. Sangat disayangkan kalau dia sampai memberikan sebuah postingan atau apa itu yang sampaikan kepada Edis lalu diposting begitu oleh Edis. Itu sangat menghina sekali ajaran agama orang lain. Karena kalau kalian masuk di ranah pemerintah, TNI, polisi, dan lain sebagainya, kalian wajib bukan berdiri atas dasar agama tertentu. Walaupun misalnya kalian itu Kristen, maka kalian harus bisa mengayomi dari semua agama yang ada. Kalian Islam harus mengayomi semua agama yang ada. Tidak boleh berdiri di dalam agama kami ini, akhirnya kau bebas menghina karena kau aparat begitu. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Edis ini. Bagaimana mungkin seorang TNI yang harusnya menjadi pengayom justru memberikan WA atau pesan begitu ya? Akhirnya diviralkan. Nah, saya nggak tahu nanti ini gimana ini. Ini bukan hanya unsur biasa aja, ini penistaan sekali ini gitu ya. Kalau orang Kristen ini sudah langsung diciduk, ini sudah langsung masuk ke penjara ini kan gitu. Ya toh? Sudah langsung ke penjara ini. Ini bukan cuma mencantut ayat lalu ngomong, nggak. Ini langsung mengubah ayat gitu loh. Dan ayat itu dibuat sedemikian rupa jeleknya gitu. Padahal itu tidak tertulis. Itu tidak tertulis kawan. Bagaimana ceritanya ini? Sangat menyedihkan sekali kan? Nah, tapi kalau kita bandingkan, kalau yang melakukan itu adalah seorang Kristen ya langsung masuk penjara dong. Seperti video di dalam video itu juga ya. Dia hanya kayak langsung lah, nggak usah tunggu 1x24 jam. Langsung tet, selesai dia. Jadi apa yang mau diharapkan? Siapa yang nggak dewasa ini gitu ya? Orang-orang yang suka mencubit, tapi ketika dicubit teriak nanti gitu ya. Itu yang terjadi. Ketika dicubit mereka teriak itu, nangis-nangis, mengguling-guling tuh gitu ya. Jadi mari teman-teman, beragama itu jangan modal kami mayoritas, kami nggak boleh bahas, tapi kami bebas membahas. Ini kan kekanak-kanakan ini beragama begini kan gitu. Oke teman-teman ya, jadi mari kita terus berjalan di dalam koridor agama masing-masing. Kalau memang teman-teman tidak suka dibahas agamanya, jangan bahas kekristenan dong. Bilang sama ustadz-ustadzmu, bilang sama para mualafmu, supaya mereka ketika mualaf, ya udah kalian menjadi orang yang baik mempelajari Islam, sunnah, Quran dan hadis-hadis dong.
Jangan karena kalian udah mual akhirnya bahas kekristenan, kan nggak punya hak kalian itu, ya kan? Begitu juga dengan ustadzmu. Stop membahas tentang Kristen. Nanti kalau dibalas kalian, ya repot lagi, ya. Tapi teman-teman, itulah kata firman Tuhan, ya. Ada banyak orang yang merasa bahwa mereka itu melayani, tapi melukai orang lain, begitu ya. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 itu jelas dikatakan. Ada orang-orang yang merasa melayani Tuhan dengan cara membuat orang lain rugi, begitu. Ya. Tetapi marilah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya terus berdiri dalam iman kita, ya. Di dalam orang Kristen itu, kepada orang Kristen tidak ada istilah minoritas, ya. Jadi kita harus tetap berdiri di dalam porsi agama kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, karena dia jalan satu-satunya yang membawa kita kepada surga, di mana dia yang begitu mengasihi, mati bagi kita di kayu salib, dan bangkit dari kematian untuk semua agama, untuk orang Kristen dan semua agama yang ada. Dia jalan satu-satunya. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, coba pikirkan baik-baiklah. Seperti contoh yang baru saja, TNI yang begitu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bagi orang Kristen. Jangan ditiru, itu tidak layak. Jadi kali ini diviralkan supaya dia boleh sadar, ya, boleh sadar. Ini bukan sekedar dia aparat bebas, enggak kawan. Ini udah jalur kepenistaan, makanya Edis memposting itu, membahas secara khusus, dan kita tanggapi lah gitu, ya. Kamu beragama, berjalan dalam agamamu, dalam ajarannya. Seseorang yang makin dekat dengan Tuhan pasti hidupnya lebih baik, pasti moralnya lebih baik, kata-katanya lebih baik. Tetapi kalau katanya dia beragama, dekat sama Tuhan, tapi melarang orang lain beribadah, menghujat orang lain, menghina, dan lain sebagainya, ya itu dipertanyakan agamanya. Oke teman-teman, tidak perlu tersinggung, mari kita terus saling membantu di dalam perkembangan agama kita. Kalau Anda kira kami salah, luruskan, tunjukkan kesalahan kami di mana. Tetapi ingat, satu-satunya keselamatan bagi orang Kristen hanya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati.